Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita ada di minggu keempat dan ibadah minggu keempat hari ini dalam bentuk kontekstual etnik Mebra. Kita beribadah kepada Tuhan Ibu Bapak Saudara, karena ibadah itu penting. Ibadah itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Ibadah itu penting karena berkaitan dengan hubungan antara Allah dan kita sebagai umatnya. Dan karena ibadah itu berkaitan dengan Allah, maka ibadah itu harus berlangsung sesuai dengan cara Allah, kehendak Allah, bukan dengan seenaknya menurut cara dan keinginan kita. Bapak Saudara, sekarang ini muncul tren baru. Orang lebih suka pilih ibadah online, karena sambil ibadah bisa tidur, cara mandi juga terapa-apa, bisa sambil scroll media sosial. Orang beribadah dengan cara seenaknya. Bahkan kalau datang ke gereja, badan di gereja, tapi pikiran bisa mengembara kemana-mana. Pada saat ibadah masih scroll media sosial. Dalam doa syafaat sementara berdoa, ada yang keluar, duduk santai-santai di luar merokok, makan pinang, atau bergosip. Bapak Saudara yang dikasihi dan yang diberkati, ibadah itu bukan sekedar susunan liturgi yang kita ikuti, tapi ibadah itu menyangkut ketaatan kita secara penuh untuk Tuhan, menyangkut kekudusan hidup kita saat berjumpa dengan Tuhan, dan menyangkut hati kita yang mesti terpusat kepada Allah. Tema kita hari ini dari Ulangan 12 ayat 1 sampai 28 tadi, dalam tema satu tempat ibadah. Nah, dalam kitab Ulangan yang berisi pidato-pidato, nasihat-nasihat perpisahan dari Musa sebelum Israel akan menyeberang masuk ke Kanaan. Musa tidak ikut mereka ke Kanaan. Yosua yang akan menyeberang bersama dengan umat itu masuk dan menduduki Kanaan sebelum berpisah dari umat Israel. Musa menyampaikan ketetapan dan peraturan dari Allah yang harus diingat, yang harus dilakukan oleh umat Israel saat ada di negeri yang berlimpah susu dan madu. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama, Ibu Bapak Saudara, saat umat Israel masuk ke Kanaan, umat tidak boleh menyembah Tuhan dengan cara-cara bangsa-bangsa asli Kanaan yang menyembah berhala-berhala. Semua yang terkait dengan penyembahan berhala harus dihancurkan, dimusnahkan, dibakar. Kenapa? Karena umat hanya beribadah kepada Tuhan saja. Kesetiaan untuk Tuhan tidak boleh dibagi-bagi. Diduakan itu Ibu Bapak Saudara dan sakit ya. Jadi jangan mendua hati dari Tuhan. Jangan menduakan Tuhan karena pekerjaanmu, karena kesibukanmu, karena keterikatan dengan kuasa-kuasa gelap yang masih membelenggu hidupmu. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, ada perintah tentang satu tempat ibadah, satu tempat yang Tuhan akan pilih kalau Israel sudah masuk Kanaan. Dan dari 2 Tawarik 6 ayat 6 kita tahu tempat itu adalah Yerusalem. Ada bait Allah di Yerusalem. Sekarang Ibu Bapak Saudara, kita bersyukur sebagai umat Tuhan, sebab karena penggenapan oleh Yesus Kristus, sekarang kita tidak lagi wajib untuk harus pergi ibadah di Yerusalem. Mahal ya Bapak Ibu, 40 sampai 50 juta. Ya, yang bisa berkesempatan Holy Tour bersyukur. Tapi ini bukan lagi sebuah kewajiban, sebab di dalam Yesus satu tempat ibadah bukan hanya soal geografis, bukan tempat saja secara geografis, tetapi satu pusat penyembahan. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran, jalan keselamatan.
Jadi yang ibadah online itu ibu bapak saudara, yang saudara bisa melangkah ke gereja, yang lansia, yang sakit ada di rumah sakit, yang sedang dalam perjalanan di kapal, tapi yang masih sehat, mari bawa semua seisi rumahmu berjumpa dengan Tuhan. Beribadahlah dengan bersukaria. Hati yang seperti apa ibu bapak yang saat ini sedang kita bawa untuk Tuhan? Hati yang sedang mengeluhkan, hati yang sedang terbebankan, bawa untuk Tuhan, sebab di hadapan Tuhan Dia sanggup membahkan dalam sorak-sorai sukacita. Yang keempat ibu bapak, bagian firman Tuhan ini juga mengatur bagaimana mempersembahkan segala jenis kurban persembahan di Israel. Banyak sekali yang kita baca tadi ya. Hari ini kita bersyukur sebab sistem persembahan dalam perjanjian lama ini sudah digenapi oleh Yesus. Karena Yesus sendiri menjadi persembahan korban yang agung bagi keselamatan saya dan ibu bapak saudara. Tapi ada satu pesan penting untuk kita. Mari beri yang terbaik untuk Tuhan dalam rasa syukur karena Tuhan sudah berkati usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita. Berkat yang dari Israel itu ada juga sekarang untuk kita. Hari ini kita ada dalam ibadah etnik Mebra, juga ada persembahan natural yang dibawa. Kalau ada kesempatan-kesempatan seperti ini, bawa dengan penuh sorak-sorai persembahan kita. Mau pisang kah, mau keladi kah, mau sayur satu piring kah, itu ungkapan syukur karena yang Tuhan buat jauh lebih banyak, jauh lebih baik untuk hidup kita masing-masing. Lalu yang kelima ibu bapak, ada perintah untuk menopang orang Lewi. Orang Lewi mereka bekerja di dalam rumah Tuhan, bahkan para imam dikhususkan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mereka tidak dapat milik pusaka. Suku-suku yang lain masukkan anu dapat anu. Orang Lewi tidak. Karena itu umat Israel harus bertanggung jawab untuk menopang orang Lewi. Nah, saya mau katakan kami para pelayan dalam GKI Tanah Papua berterima kasih mengucap syukur karena sampai saat ini jemaat dalam doa dan persembahan dan segala bentuk topangan kami sungguh merasa ditopang. Tetap setia ya menopang pelayan-pelayan Tuhan. Yang berikut yang keenam ibu bapak saudara, ada perintah untuk menjaga kekudusan dalam penyembahan kepada Tuhan dengan larangan makan darah. Daging tidak boleh dimakan bersama dengan darah. Mau makan daging kalau untuk konsumsi hari-hari silakan. Tapi untuk persembahan kepada Tuhan harus sesuai dengan cara yang Tuhan sudah tetapkan. Jangan makan darah, karena darah itu nyawa, darah itu kehidupan. Makan darah berarti membunuh, mengambil kehidupan yang adalah hak Tuhan. Tapi kita bersyukur Yesus mencurahkan darahnya, sumber hidup kekal untuk kita. Yesus menggenapi hukum Taurat, menuntun kita supaya ketaatan kita kepada Tuhan itu bukan sekedar ketaatan karena melakukan peraturan-peraturan, tapi ketaatan dalam kasih, ketaatan dalam iman kepada Tuhan. Jadi beda ya ibu bapak. Kalau ketaatan yang karena peraturan masuk ke ibadah itu dirasa sebagai sebuah kewajiban. Tapi kalau ketaatan dalam iman dan kasih masuk ibadah, datang berjumpa dengan Tuhan, itu sebuah sukacita karena rasa syukur kepada Tuhan, bukan sekedar sebuah kewajiban. Yang terakhir ibu bapak saudara disebutkan di sini, dengarkan baik-baik, jangan cuma dengar, lakukan. Karena Tuhan tidak sekedar memberi perintah dan ketetapan, Tuhan juga menyertai dengan berkat-Nya. Jadi siapa yang taat dapat berkat, yang tidak dapat berkat. Ini kunci kehidupan yang diberkati. Jadi mari mau beribadah, cara hidup sehari-hari, ikutilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan ikut cara-cara duniawi ini. Mari hidup setia beribadah, jaga kekudusan hidup, menopang para pelayan, bangun kesehatian di dalam tubuh Kristus.
yang kita lakukan saat ini, itu yang terus kita lakukan dalam keseharian, dalam semuanya. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya saat ini. Amin.